pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Jokowi bingung memilih mendukung Prabowo atau Ganjar Pranowo. Ini pertanyaan penting dan harus dijawab dan dituntaskan. Di acara Ultah Perindo beberapa waktu yang lalu, Jokowi bilang ke Prabowo, kayaknya Pak Prabowo yang akan menjadi presiden 2024. Di acara yang barusan dilakukan dan digelar oleh relawan Jokowi di GBK Jakarta, Jokowi bilang, pilih pemimpin yang rambutnya putih semua, yang mukanya berkerut karena memikirkan rakyat, bukan pemimpin yang duduk manis di istana. Di kedua acara itu, statement Jokowi disambut tepuk tangan gemuruh. Di kedua statement ini, pada akhirnya menjadi perbincangan seru dan sahut-menyahut di ranah publik. Tapi, bagi yang di luar acara itu, bukan tidak mungkin menyisakan kebingungan. Sebenarnya, Jokowi ini mendukung siapa sih? Mendukung Prabowo dari Partai Gerindra atau Ganjar Pranowo dari PDIP? Dan sementara itu, kedua partai ini kan masih santer berbeda irama dengan apa yang didendangkan Jokowi. Yaitu PDIP masih terus mendengungkan Puan sebagai capresnya. Meskipun saat-saat ini agak mereda. Partai Gerindra masih belum mengubah kesepakatan dengan Muhaimin Iskandar atau PKB. Mereka tetap berkoalisi, meskipun Caimin mulai mengancam mau bikin koalisi sendiri. Bahkan, Wakil Ketua PKB mulai menyanjung Anies dengan kata-kata, Anies bukan bapak politik identitas. Tetapi, faktanya, Gerindra dan PKB tidak bubar kan? Dan masih baik-baik saja. Atau memang benarkah Jokowi bingung sendiri menjagokan Ganjar atau Prabowo? Atau Jokowi sedang melakukan manuver politik baru untuk mengubah track atau jalur yang dibuat kedua partai terbesar itu? Kalau disodorin kedua pertanyaan itu sih, saya memilih dan cenderung menyetujui pertanyaan kedua, yaitu Jokowi sedang membuat track baru dengan menggiring opini Prabowo dan Ganjar layak dipilih sebagai calon presiden 2024. Berdasarkan asumsi dan pemikiran ini, bisa saja membuat pendukung Jokowi bingung. Sebenarnya Jokowi ini mendukung Prabowo atau Ganjar? Kebingungan ini nggak salah juga. Karena boleh jadi Jokowi menginginkan Ganjar maju sebagai capres, demikian juga terhadap Prabowo. Jokowi mendukung Prabowo maju sebagai capres. Asumsinya, karena keduanya berasal dari dua partai yang secara elektoral sudah memenuhi syarat 20% kursi. PDIP memiliki lebih 20% dan Gerindra bersama PKB juga memiliki persyaratan yang cukup
untuk maju di Pilpres. Bisa saja dan sangat mungkin Jokowi sedang membangun perspektif lain dan menggiring opini bahwa apa salahnya bila Prabowo dan Ganjar diduetkan saja. Bukankah kedua tokoh ini selalu menjadi 3 besar hasil survei yang ada? Kalau penggiringan opini ini direstui oleh Megawati dan Prabowo, sudah pasti hitung-hitungan politiknya. Duet Ganjar-Prabowo atau Prabowo-Ganjar menjadi duet maut. Pasangan yang sulit ditandingi oleh Anies. Karena Prabowo dan Ganjar adalah capres yang memiliki elektabilitas tertinggi. Apakah keduanya mungkin untuk diduetkan? Jawabnya bisa tidak, bisa iya. Bisa iya, karena faktanya sampai saat ini keduanya menjadi 3 besar capres yang diunggulkan. Bisa tidak, yaitu tadi, kedua partainya yang menaungi mereka berdua sudah memiliki agenda politik sendiri-sendiri yang berbeda dan belum berkoalisi. Lalu, mengapa Jokowi berani-beraninya membuat statement 2024 jatahnya Prabowo dan di GBK? Jokowi mengatakan, pilih pemimpin yang rambutnya putih semua. Yang sangat mungkin si rambut putih semua ini ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Jawabannya, keberanian Jokowi membuka wacana Prabowo dan Ganjar sebagai pemimpin di 2024 adalah keberanian dan kenekatan Jokowi yang sangat mungkin direstui oleh Megawati dan Prabowo. Apa alasannya? Kedua pernyataan Jokowi itu tidak disambut kemarahan Megawati. Karena sampai saat ini, Megawati tidak merespon dan bereaksi atas pernyataan Jokowi tersebut. Apa benar Prabowo happy-happy saja atas dukungan Jokowi? Jelas, ketika Prabowo disanjung Jokowi sebagai Presiden 2024, Prabowo menyambutnya dengan tersenyum lebar dan menikmati sanjungan Jokowi itu. Statement-statement dan pernyataan Jokowi yang kontroversial ini dipergunakan oleh PDIP dan Gerindra sebagai counter-attack atas gerakan politik yang dilakukan oleh kubu partai oposisi. Gebrakan dan manuver politik Nasdem dan kawan-kawan harus diredam oleh Jokowi supaya kubu oposisi mati kutu. Jadi, jelaslah sudah, penggiringan opini atas kedua calon pemimpin yang digadang-gadang oleh pendukungnya ini sangat mungkin akan menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan yang mana? Keduanya maju sebagai capres atau mereka diduetkan dan maju dalam satu paket di Pilpres 2024. Pendapat saya, arah dan tujuan Jokowi adalah menduetkan keduanya. Yang satu menjadi capres, yang satunya lagi menjadi cawapres. Jokowi sedang menjodohkan kedua tokoh ini. Jokowi sedang mencomblangi Ganjar, Pranowo, dan Prabowo. Lalu muncul pertanyaan lain. Bila benar diduetkan, lalu siapa capresnya dan siapa yang menjadi cawapresnya? Bukankah keduanya sama-sama sangat layak menjadi capres? Kalau misalnya ini benar, akhirnya Jokowi dipilih menjadi Megawati untuk maju di Pilpres 2024 dan benar diduetkan Prabowo. Mana mungkin sih Megawati mengikhlaskan Ganjar sebagai cawapresnya Prabowo? Kan jumlah suaranya, jumlah kursinya PDIP jauh mengungguli Gerindra. Masa Megawati merelakan Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya Prabowo? Apa kata dunia? Tapi di balik ini semua,
kita harus paham dengan jargon apa sih yang tidak mungkin di dunia politik. Segalanya bisa saja terjadi, yang penting merebut kekuasaan dan memenangkan pertarungan. Itu saja tujuan politik partai politik. Semuanya halal, yang penting menang dan berkuasa. Kerelaan Megawati untuk mengalah dan membiarkan Ganjar sebagai cawapresnya Prabowo adalah cara melunasi utang janji yang pernah disepakatinya bersama Prabowo di Pilpres 2009. Dan hal lain yang juga penting adalah Megawati sedang menyiapkan kader-kader terbaiknya menjadi pemimpin masa depan yang tangguh dan mampu menjadi efek ekor jas seperti saat Megawati memilih Jokowi sebagai capres di 2 periode Pilpres kemarin. Megawati melakukan tindakan mundur 1 langkah, maju 1000 langkah. Saat ini mungkin kader PDIP yang menonjol pasca Jokowi adalah Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Tri Risma hari ini. Tetapi kelak akan muncul, setidaknya sudah mulai tampak kemoncerannya adalah Gibran Rakabuming, wali kota Solo yang juga anaknya, anak sulungnya Jokowi. Dan di 5 tahun ke depan sangat mungkin muncul pemimpin-pemimpin baru yang dilahirkan dari rahim partai PDIP ini. Ya, setidaknya Provinsi Jawa Tengah akan menjadi kawah candra di muka kader PDIP untuk meniti karir kepemimpinannya. Provinsi Jateng sudah membuktikan Ganjar Pranowo sebagai kader yang sangat populer di masyarakat. Maka, kalau benar duet Prabowo sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapresnya, Pilpres 2024 pasti dimenangkan oleh pasangan ini. Karena pasangan ini menjadi pasangan The Dream Team yang sangat ditakuti kubu oposisi.